Halo, perkenalkan saya Angelika Katartisu Sanantasya dari MPM 1914051041. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit banyaknya mengenai peluang. Selamat menyimak. Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa yang dinotasikan dengan PK. Peluang selalu berkisar antara 0 hingga 1, di mana jika PK sama dengan 0 berarti kejadian mustahil terjadi, dan jika PK sama dengan 1 berarti kejadian pasti terjadi. Pada peluang terdapat 3 istilah, yaitu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan adalah kegiatan atau peristiwa yang memberikan sejumlah kemungkinan hasil. Semua kemungkinan hasil dapat digambarkan dengan diagram pohon atau tabel silang. Ruang sampel dinotasikan dengan S, yaitu himpunan semua kemungkinan hasil, sehingga banyak anggota ruang sampel dinotasikan dengan NS. Kejadian dinotasikan dengan K, yaitu himpunan salah satu kemungkinan hasil. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel, sehingga banyak anggota kejadian dinotasikan dengan NK. Contoh kasus yang pertama yaitu pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali. Didapatkan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyak anggota ruang sampel sebanyak 6. Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dapat disebut dengan titik sampel. Contoh kasus yang kedua adalah pada percobaan melempar dadu sebanyak 2 dadu secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Didapatkan kejadian tertera dalam tabel dan penjelasan bawah, serta banyak anggota kejadian K atau NK sebanyak 9. Setelah mengetahui istilah-istilah dalam peluang, maka dapat dipahami rumus peluang, yaitu PK sama dengan NK per NS, dengan PK adalah peluang kejadian, NK adalah banyak anggota kejadian, dan NS adalah banyak anggota ruang sampel. Dilanjutkan dengan pokok bahasan yang kedua, yaitu permutasi. Suatu permutasi dari beberapa unsur adalah banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutan dan tanpa ada pengulangan unsur. Rumus permutasi yaitu N faktorial per N diambil R faktorial. Terdapat beberapa permutasi yang sering dijumpai, diantaranya permutasi elemen yang sama dan permutasi siklis. Pada permutasi elemen yang sama, banyaknya permutasi N unsur yang memuat K, L, dan M unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus N faktorial per K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Contoh, berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari setiap huruf pada kata kalkulus? Diketahui, unsur huruf yang sama pada kata kalkulus adalah K sebanyak 2, L sebanyak 2, dan U sebanyak 2. Sehingga dapat diselesaikan dengan 8 faktorial karena kata kalkulus berjumlah 8 huruf per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Diperoleh hasil yaitu 5040. Yang kedua adalah permutasi siklis. Jika tersedia N unsur yang berbeda, maka banyaknya permutasi siklis dari N unsur tersebut adalah P sama dengan N-1 faktorial. Contoh, dalam diskusi yang terdiri dari 8 siswa mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa cara mereka duduk dengan mengelilingi meja bundar tersebut? Sehingga penyelesaiannya P sama dengan 8-1 faktorial sama dengan 7 faktorial, sehingga diperoleh hasil 5040. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yaitu kombinasi. Kombinasi dari sekelompok unsur adalah banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh unsur-unsur tersebut tanpa memperhatikan urutan. Rumus kombinasi yaitu N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial.
Permutasi dan kombinasi sama-sama digunakan untuk mengukur possibility. Namun, terdapat perbedaan yaitu pada urutan. Perhatikan susunan huruf yang pertama yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Dan yang selanjutnya D, G, A, C, F, B, dan E. Keduanya memiliki susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda, meskipun unsurnya sama, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Jika urutan pada suatu permasalahan penting, maka dapat diselesaikan dengan permutasi. Namun, jika tidak harus urut, maka dapat digunakan kombinasi. Pokok bahasan yang keempat adalah contoh soal. Nomor 1, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 7 bola putih, dan 4 bola hijau. Diambil 2 bola sekaligus. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 600 kali dengan pengembalian, frekuensi harapan terambil bola kedua-duanya hijau adalah. Pada awal tadi sudah dijelaskan bahwa peluang adalah sebuah kejadian yang dirumuskan dengan notasi PE atau PK dengan NK atau NE per NS. Soal nomor 1 disampaikan bahwa sebuah kotak 5 bola merah, 7 bola putih, dan 4 bola hijau. Dan 2 bola diambil sekaligus secara acak. Untuk kejadian ini diselesaikan dahulu NS. Yang akan dipilih adalah 2 dari 16, sehingga diselesaikan dengan rumus kombinasi dengan penyelesaian yang ada dalam layar. Untuk NK, yang akan dipilih adalah 2 hijau dari 4 hijau, menggunakan rumus kombinasi yang terdapat pada layar, sehingga dapat diselesaikan PK sama dengan NK per NS, yaitu 6 per 120, setara dengan 1 per 20. Dan frekuensi harapan dengan rumus FH sama dengan N dikali PK, yaitu 600 dikali 1/20. Diperoleh hasil yaitu 30. Soal nomor 2, yaitu 4 koin palsu dicampur dengan 8 koin asli. Jika 2 koin diambil secara acak, maka peluang terambil 1 koin asli dan 1 koin palsu adalah. Diketahui koin palsu sebanyak 4, koin asli sebanyak 8, dan jumlah koin sebanyak 4 ditambah 8 yaitu 12. Ditanya peluang terambilnya 1 koin asli dan 1 koin palsu. 2 koin diambil secara acak, maka sampelnya adalah 2 koin diambil secara acak dari 12 koin yang ada. Yaitu diselesaikan dengan cara berikut. Langsung dimasukkan ke faktorialnya. Dikurangi 2. Yaitu 12 faktorial per 2 faktorial dikali 10 faktorial. 12 faktorial per 2 faktorial. Langsung saja 12 dikali 11 dikali 10 faktorial dikali per 2 faktorial dikali 10 faktorial. Karena 10 faktorial di atas dan di bawah sama, maka dapat dicoret. Kemudian 2 faktorial sama dengan 2 kali 1, sehingga dapat langsung disederhanakan, yaitu 12 dibagi 2, hasilnya 6, sehingga didapatkan 66. Kejadian yang diharapkan adalah terambil 1 koin palsu dan 1 koin asli. Maka dipilih secara acak, yaitu 1 koin palsu dari 4 koin yang ada dan 1 koin asli dari 8 koin asli yang ada, sehingga diselesaikan 4 faktorial per
faktorial dikali 4 dikurang 1 faktorial dikali dengan 8 faktorial per 1 faktorial dikali 8 1 faktorial. 4 dikurangi 1 sehingga 3 faktorial. Kemudian 4 dikali 3 faktorial supaya menyamakan yang di bawah. Kemudian bisa langsung dicoret. Dan yang sebelah pun sama. Sehingga langsung bisa dicoret. Didapatkan yaitu 4 dikali 8 yaitu 32. Sehingga peluang terambilnya 1 koin palsu dan 1 koin asli yaitu PK NK per NS. Diketahui bahwa NK-nya 32 dan NS-nya 60. Nomor 3, password Milka hanya terdiri dari satu huruf saja, sehingga NK-nya sama dengan 1. Hasil yang mungkin adalah A, I, U, E, dan O. Dengan banyak anggota ruang sampel atau NS adalah 5. Pada awal tadi dijelaskan jika PK sama dengan 1 maka sukses. Sedangkan soal ini ditanyakan peluang gagal, sehingga dapat diselesaikan dengan PK aksen yaitu 1 min PK. Diperoleh hasil yaitu 4/5. Nomor 4. Persoalan tersebut merupakan masalah permutasi 4 objek dari 4 objek, di mana permutasi n objek dari n objek dapat digunakan rumus yang tertera pada layar, sehingga didapatkan 4 faktorial sama dengan 24. Nomor 5 digunakan rumus kombinasi dengan 15 adalah jumlah orang dan 2 adalah orang yang berjabat tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pun menyadari dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saya pun menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih.